Siapa yang menjilat batu hitam, dosa diampuni. Demikian bunyinya qala Abdullah bin Amr, inna ibn Umar radhiyallahu anhuma kana yatazahamu daiman ala arkanil yamani. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara-saudara seiman sekalian dimanapun saat ini berada. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, saat ini saya akan memperlihatkan kepada saudara-saudara sekalian, juga sekaligus menjawab dan mengikuti hasrat daripada seorang yang berkomentar di video saya. Dia mengatakan, kenapa nggak tampilkan Pendeta Saifuddin Ibrahim lagi? Hayolah, tampilkan lagi Pendeta Saifuddin Ibrahim. Kasihan ditinggalkan istri dan butuh donasi. Jadi karena ada permintaan dari saudara kita ini, maka saya harus menjawab ini dan memperlihatkan kepada dia khususnya, atau juga sekalian saudara-saudara yang ingin melihat apa yang disampaikan oleh Pak Saifuddin saat ini, ya. Dan mari kita langsung melihat apa yang disampaikan oleh Pak Saifuddin dari channel ini, saudara ya. Silahkan menyimak dan ini menjawab pertanyaan saudara. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Salam. Halo semuanya. Saya akan membacakan sebuah ucapan Nabi. Siapa yang menjilat batu hitam, dosa diampuni. Demikian bunyinya qala Abdullah bin Amr, inna ibn Umar radhiyallahu anhuma kana yatazahamu daiman ala arkanil yamani wa arkanil hajaril aswad min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ibn Amr, idza fa'alta dzalika ana fa'alan. Sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna masaha arkanil yamani wa arkanil hajaril aswadi takfir anil dunubi. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam nazzala al-hajar al-aswad min as-sama' wa kana akthara bayadan min al-laban faj'altaha dhunuba bani adama sauda. Rawahu Tirmidzi. Ubaid bin Umar berkata, sesungguhnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma selalu berdesak-desakan di rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Maka aku berkata, wahai Abdurrahman, sesungguhnya engkau berdesak-desakan di kedua rukun dengan desakan yang aku tidak pernah melihat seorang pun dari para sahabat Rasulullah melakukannya. Ibnu Umar berkata, jika aku melakukannya, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya mengusap rukun Yamani, menjilatnya rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad adalah penebus dosa-dosa. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Hajar Aswad turun dari surga dan dia dalam kondisi lebih putih daripada susu. Maka dosa-dosa Bani Adam telah menjadikannya hitam. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ahmad. Saudara, sebuah batu berhala dari kafir Quraisy yang direbut oleh dia. Saya nggak percaya, kok bisa mencium batu menghapuskan dosa? Apa benar batu itu bisa menebus dosa? Apakah benar batu itu dari langit, dulunya putih, lebih putih daripada susu, tetapi sekarang menjadi hitam gara-gara dosa manusia? Kalau begitu, kalung salib saya ini juga
hitam karena banyak dosa saya, ataupun karena saya pakai baju hitam, lalu karena banyak dosa orang Arab, baju saya menjadi hitam. Dulu itu putih sekali. Cerita yang dibuat-buat dan nggak masuk akal oleh siapapun. Itu yang diajarkan sehingga mereka berdesak-desakan ketika mencium batu itu. Atau benarkah batu itu dari surga? Atau adakah ayat Qur'annya tentang batu hitam itu? Waktu saya ke Amerika pertama kali, dan saya cerita bahwa lihat cincin saya ini adalah serpihan Hajar al-Aswad. Dia senang sekali. Berapa harganya itu, Pak? Saya bilang, ini harganya 10 juta. Dia mau beli batu ini. Saya bilang, enggak saya jual. Karena batu ini mahal sekali, saya bilang gitu. Orang bisa percaya seperti itu waktu mereka mau umroh gitu. Saya heran, kenapa mereka rela tubuhnya diinjak-injak dan meregang nyawa demi menjilat batu tadi. Padahal itu batu dari orang Quraisy kafir sebelum kedatangan si Mama. Nah, saya nggak percaya, saudara-saudara. Di dalam sebuah penjelasan, saudara-saudara, dalam kitab Imamat 26. Imamat 26. Ntar saya cari dulu ya. Imamat pasal 26 ayat 1 demikian. Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hariku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Nah loh, nggak boleh punya batu-batu kayak begitu. Lah ini kan bukan baju Hajar al-Aswad, bukan saya tempatkan untuk dicium, untuk disembah. Nggak ada urusannya. Mereka bilang bahwa kami tidak menyembah batu, hanya kami melihat Nabi itu melakukan seperti itu, kami lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar, yaitu anak dari Umar bin Khattab. Tapi itulah yang perlu saya sampaikan, agar saudara-saudara tidak menyembah batu dan tidak menjadikan batu sebagai sesuatu yang dihormati. Itu sebabnya saya meninggalkan keyakinan itu sebabnya saya tidak mau lagi mengikuti ajarannya, karena menyembah batu itu adalah sebuah, ya bilang nggak menyembah, tetapi daripada menyembah mayat katanya. Ingat, Yesus 3 hari dalam kubur, bangkit naik ke langit, sampai sekarang masih hidup. Atau begini, tunjukkan kepada saya satu ayat dari Al-Quran bahwa Yesus atau Isa Al-Masih mati seterusnya, nggak bangkit-bangkit lagi. Jangan seperti orang yang itu, yang kamu bilang itu nabimu itu. Begitu meninggal dunia, Umar datang angkat pedang. Siapa yang bilang Muhammad mati, maka akan saya potong lehernya pakai pedang ini. Karena dia tahu bahwa Yesus Kristus 3 hari hidup kembali. Masa Nabi kita ini nggak hidup kembali, sehari nggak bangkit, hari kedua nggak bangkit, hari ketiga nggak bangkit. Dia meninggal hari Senin, Selasa, Rebu. Hari Rebu nggak bangkit hidup kembali, dan badannya
mayat itu sudah bau. Maka Umar berkata, silahkan dikubur. Setelah mendengar rayuan dari Abu Bakar, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu hanyalah seorang utusan. Dia juga manusia biasa seperti kita. Oh, akhirnya dikuburkan, berharap 3 hari bangkit kembali. Tapi nggak bangkit-bangkit. Tahukah Anda sejarah Yesus Kristus? 3 hari bangkit hidup kembali, kubur kosong, dan tinggal kain kafan itu, tidak ada orangnya. Dan setelah itu mereka menemukan Yesus yang bersama dengan muridnya, dan masih 40 hari lagi hidup bersama muridnya dan mengajar banyak hal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.